Yang perlu saya sampaikan, sejak awal kami sudah menyampaikan dari Polda Metro Jaya ada suatu dua peristiwa dalam proses penegakan hukumnya, konteks proses penegakan hukum. Yang pertama berlaku terkait dengan sistem peradilan umum bagi yang sudah dewasa, bagi tersangkanya ADS dan FSK. Satu lagi adanya suatu peristiwa yang memang merupakan bagian daripada sistem peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Tentunya saya juga menghimbau kepada rekan-rekan media untuk memberitakan ini secara ramah anak, karena ada dua peristiwa dalam konteks proses penegakan hukum oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Perkembangannya, penyidik selalu melakukan analisa dan evaluasi atau anak ya setiap perkembangan. Tentu melakukan juga kolaborasi interprofesional untuk terus memberikan pantauan, pengawasan, kontrol sosial terkait dengan tugas-tugas fungsi seperti KPAI, ya, Apsifor yang kita libatkan juga, termasuk juga dari Kementerian PPPA. Kita melibatkan pendapat ahli terkait dengan hukum pidana anak, ya. Tentunya dengan batasan waktu kekhususan terkait dengan sistem peradilan anak, ini juga perlu diberikan perhatian terhadap hak-hak terhadap anak. Ya, perkembangannya proses masih berlangsung terkait pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang disampaikan oleh Pak Direktur ke depan. Ada 4 saksi lagi, kami jelaskan. Di antaranya saksi ini juga ada yang merupakan anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu saksi, ya, sebagai saksi. Maka dengan demikian tadi saya sampaikan, penyidik sudah melakukan analisa dan evaluasi. Namun yakinlah penyidik dengan adanya kolaborasi interprofesi ini masih melakukan secara serangkaian penyidikan secara prosedural, ya, dengan mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian sistem peradilan anak, ya, dan ditambahkan lagi dengan kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku. Itu rekan-rekan yang bisa saya sampaikan terkait dengan kasus MDSS. Pak, penegasan aja tadi Bapak yang bilang 4 saksi, salah satunya anak yang berhadapan dengan hukum itu apa ya Pak? Amanah. Salah satu saksi yang 4 saksi yang mau dipanggil dan diperiksa itu salah satunya apa? APA. Iya, masuk dari bagian itu. Ya. 3 diantaranya anak. Pak, kita soal digital forensik Pak, kan ada pemeriksaan handphone dari dari para pelaku Pak, termasuk David itu diperiksa nggak sih Pak handphonenya Pak, karena kan ada di BAP disebut sama Mario dia melecehkan adik saya tante waktu di BAP kemarin. Nah, tudingan itu kan terus dilancarkan oleh Mario. Apakah memang benar digital forensik memeriksa handphone David? Rekan-rekan harus pahami betul ya, proses ini masih berlangsung. Segala pernyataan yang dijadikan suatu keterangan di acara pemeriksaan tentu tidak akan luput dari ini. Namun kan sekali lagi Pak Kapolda Metro Jaya menekankan scientific right investigation, ya, teknis ini memadukan teknis, prosedur dan verifikasi terkait keterangan verbal atau keterangan saksi, keterangan tersangka, ya, semua itu menjadi bagian daripada berita acara pemeriksaan. Tentu kita tunggu semua. Sebagaimana rekonstruksi yang diberlangsungkan kemarin hari Jumat, kita ketahui itu memiliki suatu metode untuk penyesuaian terhadap keterangan-keterangan dalam berita acara pemeriksaan seluruhnya yang terlibat saksi maupun tersangka dengan properti yang digunakan adalah sesuai dengan apa yang pada saat kejadian. Gambarannya seperti itu, ya, sehingga publik termasuk teman-teman media ikut serta mengawasi. Artinya keterangan pernyataan itu
tentu akan masuk bagian daripada proses penyidikan, khususnya sebagai keterangan evidence verbal berita acara pemeriksaan. Saya rasa itu.